Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hindulisyah, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011313336. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 18 Transmigrasi 2, Kecamatan Kembayan, kelas 6 dengan materi halal dan haram dalam Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Sudah sarapan dari pagi? Sudah. Tadi malam sudah belajar belum? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita sudah siap belajar ya? Sudah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu nih. Apakah ada di antara kita, di antara kalian semua yang tidak masuk hari ini? Iya. Alhamdulillah. Berarti kita dikasih kesempatan oleh Allah SWT berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran di hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan Adit sebagai yang paling awal datang ke sekolah pagi ini untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan Adit. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Adit. Nah anak-anak, sebagai bentuk cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, Ibu persilakan kepada Salisa untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Salisa. Pancasila, aku mendukungmu. Oke, terima kasih Salisa yang sudah memimpin kita dalam menyanyikan lagu wajib nasional pada kali ini. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan pendapat. Ya, apakah ada di sini yang masih ingat dengan materi tentang menghormati perbedaan pendapat? Oke, baik Nema. Kita harus menghormati teman yang berbeda pendapat dengan kita. Bagus ya. Jadi kita kalau berkumpul dengan teman, lalu ada teman yang berbeda pendapat, kita harus menghormati. Kita harus memberikan kesempatan teman kita untuk mengajukan pendapatnya juga. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Hukum makanan halal dan haram di dalam Islam ya. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan makanan halal? Makanan yang ya. Sebaliknya, kalau makanan yang haram berarti makanan yang tidak boleh dimakan. Iya, makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan, sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, kenapa sih kita harus makan makanan sehat? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Elsa. Agar tubuh menjadi lebih sehat, kuat dan tidak sakit. Iya, bagus. Benar ya Elsa ya, kalau kita makan makanan sehat, tubuh kita pun sehat, kita tidak mudah jatuh sakit. Lalu kenapa kita juga harus makan makanan yang halal? Taat kepada Allah untuk mendorong kita lebih mudah beribadah kepada Allah. Ya, jadi makanan kita yang kita makan itu haruslah makanan yang pertama yang sehat, yang baik untuk tubuh, yang kedua dan harus halal. Karena dengan halal itu tadi bisa mendorong kita taat kepada Allah dan membuat kita lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu berharap ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah pembelajaran ini para siswa dapat menjelaskan pengertian dari makanan halal dan haram. Ya, yang kedua,
Diharapkan para siswa dapat mengidentifikasi contoh makanan halal dan haram. 3. Para siswa dapat menunjukkan perilaku berhati-hati dalam memilih makanan halal dan haram. Mari kita laksanakan pembelajaran ini agar tujuan dari pembelajarannya tercapai. Siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak perhatikan, Ibu akan memutar sebuah video yang harus kalian amati ya. Di dalam hukum Islam, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan dan haram berarti dilarang. Makanan halal termasuk buah-buahan yang bersih, sayur-mayur, biji-bijian, ikan, dan daging dari hewan tertentu yang disembelih dengan cara tertentu. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan, dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih, atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali hewan yang ketujuh, Adit, belalang. Haram. wah, Adit kayaknya belum pernah makan belalang nih. Jadi jawabannya belalang itu halal. Walau belalang adalah serangga, tetapi halal mengkonsumsi bangkai belalang. Siapa yang pernah makan belalang di sini? Tidak dijelaskan. Oh, belum pernah ya? Hewan yang Oke, Nima. belum. Halal ya. Oke, kita lihat. Ini berarti halal ya untuk dimakan. Para ulama memandang belut termasuk ikan sehingga boleh dimakan, dan belut bukan digolongkan sebagai hewan yang melata. Gimana? Apakah Anda benar menjawabnya? Hewannya Salisa terakhir. burung elang. Haram. Oke, kita lihat ya. Ya, sudah paham di sini apa saja yang menyebabkan makanan menjadi halal dan haram? Paham ya? Nah, bagaimana cara kita di masyarakat bisa menemukan makanan yang halal? Terutama kalau kita misalnya berada di luar negeri, karena di Indonesia pasti kita mudah ya mendapatkan makanan yang halal. Kalau di luar negeri atau di luar daerah yang mayoritasnya misalnya non-muslim, bagaimana caranya? Pastikan yang kamu makan adalah makanan yang halal. Kalau dia hewan yang halal zatnya, pastikan orang yang menyembelih adalah orang Islam dan cara menyembelihnya dengan cara yang benar. Kalau kamu ke supermarket, kamu lihat label halalnya, ya. MUI sudah mengeluarkan label halal. Kamu bisa mengecek kehalalannya dengan mengecek label halal. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, lanjut kita akan melakukan aktivitas menempel kertas. Nah, di sini Ibu punya gambar-gambar. Kalian bisa buka selotip di belakangnya. Lalu di sini Ibu ada kolom halal dan haram. Silakan tempel gambar ini sesuai dengan kolom yang ada di depan. Paham? Kita mulai dari Salisa. Silakan Salisa, Neima, Adit. Di mana boleh saja ya, di atas, di bawah, yang penting harus di dalam kolomnya. Fadil, Ririn, Alam, dari sana juga boleh. Lulu, Elsa, Salisa lagi. Si cukup nggak?
Terus Nema, Adit, Fadil, Ririn, Alam, terus Lulu, Elsa. Sudah semuanya kebagian ya? Oke, bagus. Kita akan melihat hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Makanan halal di sini ada nasi goreng, bakso, es teh, susu, roti, mie, ayam goreng, es krim, nasi, cupcake, daging ayam dan sayuran. Bagus ya. Di sini adalah kelompok makanan-makanan yang halal. Siapapun tadi yang menempel di sini berarti jempol. Yang kedua, makanan yang haram. Di sini ada daging anjing, daging babi, sosis darah dan alkohol. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah melaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan aktivitas diskusi. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok di mana kalian menyukai gaya belajar yang sama ya. Nah, jadi kelompok 1 adalah kelompok kinestetik, kelompok 2 adalah kelompok visual, dan kelompok 3 adalah kelompok auditory. Silahkan kalian mengerjakan. Ibu akan memberikan LKPD pada kalian. Silakan kalian kerjakan perintah di LKPD ini. Untuk satu kelompok 1 ya. Silakan berdiskusi dan buatlah proyek yang sudah ada di dalam LKPD tersebut. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sudah mengerti sampai di sini? Oke, silakan dilaksanakan. Kan gadget yang kalian bawa dari semuanya ada bawa? Bawa ya, satu kelompok 1. Apakah ada yang bawa? Silakan gunakan jaringan internet dan gawai kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu lampirkan di dalam LKPD-nya masing-masing. Sini juga nggak apa-apa, 401 ini. Nah, ini kan masih bagian yang halal. Yang ini aja, yang ini malah rancu, pindahkan ke bawah aja. Ya, enggak apa-apa. Rame-rame. Oke. Berarti ini nanti saya yang megang. Ya. Ayo dibereskan dulu mejanya. Siap untuk tampil presentasi hari ini? Siap. Oke. Siapa kelompok mana yang akan tampil pertama kali? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Iya, di depan sini ya. Perkenalkan, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, silakan kelompok 1. Allah untuk kita makan, sedangkan harap itu dilarang. Selamat datang, Bunda. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak, saya mau nanya, ada makanan apa saja di sini?
Oh, macam-macam ada. Ada sate babi, ada daging kelinci, ada juga sate ayam dan ikan. Ini apa Pak? Kelihatannya enak sekali. Oh, itu sate babi, gurih sekali rasanya. Maaf Pak, kami tidak bisa makan itu karena daging babi itu haram. Haram kenapa Bu? Dalam agama kita daging babi itu dilarang untuk dimakan sayang. Oh begitu, kalau kata ahli ikan boleh Bu? Ya boleh, itu termasuk makanan yang halal dan baik. Benar itu Bu, kami selalu menyajikan makanan yang halal. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus ya kelompok 1 ya. Sekarang berikutnya kelompok 2 dan 3. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jenisnya halal. 2. Cara mendapatkannya halal. 3. Proses mengelolanya halal. Kelompok 2, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah, anak-anak, berikut kita akan tampilkan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ini bentuknya nyanyian ya. Oke, silakan kelompok 3. Ayo kawan kita bersama mendapatkan yang sehat. Tangguh dan percaya agar semua berbangga. Makan yang halal dan marilah menjadi sehat, menjadi kuat. Makan yang halal dan marilah tubuh saja soleh. Oke, terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya, dari tadi sudah menyaksikan video, sudah mendengarkan penjelasan, sudah melakukan aktivitas menempel, sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sebagai umat Islam wajib makan makanan halal dan tidak mengkonsumsi makanan yang haram yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Kita hendaknya berwaspada juga terhadap makanan yang belum jelas ya kehalalannya, apakah itu halal atau haram. Ya. Nah, anak-anak, terakhir nih, Ibu mau tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar hari ini, mempelajari sesuatu yang baru? Dan apa yang akan kalian lakukan setelah kalian tahu makanan halal dan haram? Siapa yang akan menjawab? Oke, Salisa dulu. Bagaimana perasaannya Salisa? Seru. Lalu langkah apa yang kamu ambil setelah kamu sudah tahu nih mempelajari pelajaran hari ini tentang makanan halal dan haram? Mengerti hewan-hewan yang halal atau haram. Oke, bagus. Siapa lagi? Adit, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini, Dit? Senang. Lalu bagaimana ke depannya, Dit? Saya akan berhati-hati dalam makanan haram atau halal. Oke, dalam memilih makanan yang halal dan haram. Baik anak-anak, untuk tugas minggu depan, Ibu mau kalian mencari di dalam rumah kalian masing-masing makanan atau makanan yang ada label halalnya. Pasti di rumah kalian punya stok makanan kan? Nah, kalian cari di rumah yang ada label halalnya, lalu kalian foto dan kalian ceritakan kembali kepada teman-teman di pertemuan berikutnya pengalaman kalian ketika kalian menemukan contoh makanan tersebut. Paham? Paham. Oke, baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Ibu persilakan kepada Fadil untuk memimpin kita di dalam berdoa.